Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, tugas Lokakarya hari ini adalah tugas yang ke-9, yaitu membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Adapun materi yang saya ambil adalah materi kelas 4 SD, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, pada pembelajaran yang ketiga, yaitu hidup bersyukur, yang terambil di dalam Alkitab Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan Kejadian 8 ayat 22. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini tentang hidup bersyukur diantaranya adalah: 1. Peserta didik diharapkan mampu untuk memahami cara hidup bergantung kepada Allah dengan menjawab beberapa pertanyaan menyangkut kisah Nabi Nuh yang diselamatkan Allah. 2. Peserta didik mampu untuk memahami dengan baik kisah atau cerita Nabi Nuh. 3. Peserta didik mampu untuk menjelaskan perasaan ketika diselamatkan Allah dan menuliskan cara berterima kasih atas pertolongan Allah. 4. Menuliskan perasaan ketika diselamatkan Allah dan menuliskan cara berterima kasih atas pertolongan Allah. 5. Peserta didik mampu untuk mengekspresikan rasa syukur atas kebergantungan manusia kepada Allah dengan membuat sebuah karya, doa, puisi, gambar, karangan, atau kesaksian. 6. Peserta didik dapat menghayati kebergantungan kepada Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Peserta didik diharapkan dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, santun, proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan baik. Baik, sekarang kita masuk di dalam pembahasan kita, yaitu hidup bersyukur, yang terambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan Kejadian 8 ayat 22. Nuh adalah orang yang baik. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Mereka mengasihi Allah dengan taat dan berbakti kepada Allah. Orang-orang yang ada pada zaman itu hidup dalam segala kejahatan, segala dosa. Hati mereka penuh dengan pikiran jahat, kejam, dan membenci Allah. Perbuatan mereka buruk. Untuk itulah Allah memutuskan untuk menghukum dunia ini, menghukum mereka yang berbuat jahat dengan mendatangkan air bah. Hanya Nuh yang diselamatkan bersama keluarganya. Nuh berkenan di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar, saleh, setia di hadapan Tuhan. Karena itu, Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga dan semua jenis hewan masing-masing sepasang. Allah menyuruh Nuh membangun bahtera, sebuah perahu yang sangat besar. Di dalam bahtera itu, Nuh akan aman sentosa bersama-sama keluarganya. Dengan keyakinan penuh, Nuh memulai pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya, dibantu oleh ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh dan anak-anaknya bekerja keras membangun bahtera itu. Dalam membuat bahtera itu, orang-orang yang melihatnya tidak percaya, lalu mereka mulai mengolok-olok Nuh. Tetapi Nuh tetap percaya pada Tuhan untuk menyelesaikan tugas itu. Setelah perahu itu selesai, akhirnya datanglah hukuman itu. Allah mendatangkan banjir besar. 40 hari 40 malam lamanya, hujan dan air bah itu mengamuk. Bumi diliputi air. Puncak gunung yang paling tinggi tertutup air.
semua orang jahat tenggelam, tetapi Nuh dan keluarganya dan semua binatang di dalam perahu yang besar itu selamat. Allah memelihara kehidupan mereka. Ketika dataran telah kering, Allah menyuruh Nuh keluar dari bahteranya. Nuh dan keluarganya kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban syukur bakaran di mezbah itu. Mereka berlutut dan menyatakan syukur kepada Allah atas kelepasan mereka. Mereka sangat bersyukur karena Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka sehingga tidak tenggelam. Allah sangat senang dengan korban persembahan mereka karena mereka mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, pernahkah kamu bersyukur? Dan mengapa kamu bersyukur? Apa saja yang kamu syukuri? Dan bagaimana cara kamu menyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan? Hidup bersyukur adalah satu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bersyukur berarti berterima kasih. Nuh telah memberikan contoh bagi kita bagaimana menyatakan rasa syukur atau rasa terima kasih atas perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Nuh bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dia dan keluarganya, serta tetap memelihara hidup mereka. Nuh bersyukur karena Allah membuktikan janjinya untuk tetap memelihara dan menyelamatkan ia bersama keluarganya. Ada banyak alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. 1 Korintus 15 ayat 57, Ibrani 12 ayat 28. Di situ menggambarkan bagaimana Allah memberikan kita kemenangan, menyelamatkan kita dari segala dosa, kesalahan yang ada. Lalu yang kedua, kita juga harus bersyukur karena Tuhan Allah itu sangat baik. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketiga, kita bersyukur karena Tuhan Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Dan keempat, Tuhan Allah masih memberikan kita nafas kehidupan. Ada banyak bukti pemeliharaan dan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita harus terus bersyukur setiap waktu. Yaitu yang pertama, Tuhan Allah memberikan orang tua, keluarga, guru, sahabat. Kedua, Tuhan memberikan alam semesta yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Dan ketiga, Allah memenuhi segala keperluan hidup kita, memberi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Bukti yang lain yaitu Allah mengasihi kita dengan cara menyembuhkan kita di waktu sakit, lalu menghibur kita ketika sedang bersedih, berduka, dan melindungi kita ketika ada di dalam bahaya. Dan ketujuh, ketika kita ada di dalam kesulitan, Allah selalu menolong. Semuanya itu adalah bukti-bukti pemeliharaan Tuhan yang patut untuk disyukuri setiap saat. Bagaimana cara kita bersyukur untuk membalas semua pemberian dan kasih sayang Allah dalam hidup ini? Caranya banyak. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur atas kebergantungan kepada Allah. Di antaranya adalah 1. Dengan rajin beribadah kepada Tuhan. Lalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan,
Yang keempat, berdoa, memberikan persembahan syukur, mempersembahkan talenta yang ada. Yang ketujuh, membantu orang tua. 8, rajin belajar. Dan 9, merawat dan menjaga serta melestarikan alam ciptaan pemberian Allah. Ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan, membalas kebaikan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup ini. Allah senang jika kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Bahkan dalam duka, dalam kesusahan, kesulitan pun kita haruslah tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Demikianlah pembahasan materi kita tentang hidup bersyukur. Untuk mengakhirinya, mari kita sama-sama menaikkan pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, inilah tugas video pembelajaran yang saya buat, kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.